Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MA Story Channel. Channel yang menceritakan kisah, sejarah, misteri, dan berbagai macam cerita menarik lainnya dengan gambar. Pada awal bulan Juli tahun 1959, masyarakat di Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur, digemparkan dengan kemunculan kawanan makhluk asing yang tingginya rata-rata mencapai 2 meter. Makhluk asing itu memiliki ciri-ciri fisik menyerupai manusia namun berbeda seperti manusia pada umumnya. Mereka memiliki kulit merah, berambut perak berombak dan berseragam biru tua dengan lengan panjang, bersepatu hitam, dan berikat pinggang yang di sana terselip benda tabung yang terbuat dari logam. Salah seorang warga melihat makhluk asing itu sedang menyelidiki sesuatu. Warga yang melihat kemudian langsung mengepung dan menyerang dengan panah. Tapi ternyata makhluk asing itu kebal, memiliki perisai energi. Dia berhasil meloloskan diri dengan cara terbang tinggi di atas kepala para pengepungnya. Kemudian menghilang tanpa meninggalkan jejak. Sementara itu, di Pulau Pantar, ada 6 orang makhluk asing yang berkeliaran di rumah-rumah penduduk setelah matahari terbenam. Salah seorang makhluk asing yang berjenggot bahkan berani membuka jendela untuk sekadar meninjau keadaan di dalam rumah. Seorang penduduk perkampungan di sebelah timur kota Kalabahi menjelaskan, saat ia turun dari atas pohon enau, ia dikepung oleh sekelompok makhluk asing berseragam biru. Mereka saling bercakap-cakap dengan bahasa yang tidak dimengerti penduduk. Kemudian salah seorang di antara mereka mendekat pada penduduk itu dan memperlihatkan sebuah alat berbentuk bulat, mungkin sejenis VR. Penduduk itu tercengang. Melalui alat tadi penduduk itu mampu melihat pemandangan jauh di seberang. Padahal di depan mereka terbentang hutan yang lebat dan bukit-bukit yang tinggi. Di antara warga kampung itu ada seorang anak yang diculik makhluk asing. Setelah seharian penuh mencari, saat ditemukan sang anak seperti kebingungan. Setelah pulih, anak itu bercerita bahwa ia dibawa ke ruang angkasa dan mengalami berbagai pemeriksaan medis di dalam pesawat induk. Dia ditawari makanan, tapi dia menolak karena makanan itu tidak mirip dengan makanan jenis apapun yang dia kenal. Mendengar laporan itu, Komandan Polisi Alwi Al-Nadat mengerahkan kesatuan polisi yang bersenjatakan senjata otomatis untuk menangkap kawanan makhluk asing itu. Pada tengah malam, kawanan makhluk asing itu muncul. Pada jarak 13 meter cukup dekat untuk menghancurkan sebuah mobil, polisi melakukan penembakan yang dilepaskan secara serentak. Anehnya, polisi tidak menemukan setetes darah pun yang tercecer. Mereka hanya menemukan pohon-pohon yang tertembus peluru dan telapak kaki yang hanya sejauh 5 meter, lalu menghilang. Setelah peristiwa itu, banyak penduduk Pulau Alor yang melihat penampakan benda terbang berbentuk aneh, putih gemerlapan terbang dengan kecepatan tinggi di atas permukaan laut dari barat ke timur. Penampakan UFO itu dan kabar tentang makhluk asing atau biasa disebut alien, tidak pernah terdengar lagi. Kasus penampakan alien di Kepulauan Alor ini diungkapkan oleh Komandan Polisi setempat kepada J. Salatun,
setelah peristiwa itu terjadi dan cukup viral pada masanya di daerah setempat. Kejadian ini menjadi menarik, karena ada beberapa kasus penampakan pesawat-pesawat asing berbentuk aneh, dengan teknologi yang jauh sekali melampaui teknologi manusia hingga ratusan tahun ke depan, dan juga perjumpaan dengan makhluk-makhluk asing dan penculikan seorang anak, yang dibawa untuk diperiksa oleh makhluk-makhluk asing tersebut. Kasus ini mirip dengan kasus penculikan oleh alien yang dilaporkan pada beberapa tempat di seluruh dunia. Itulah kisah dari alien di kebun.